Ini gak sih, gue tuh gak kelihatan muka gue sumpah. Enggak aneh. Ketutupan ini nih. Iya. Iya gue juga. Bagus gak sih? Jadi ini teman SMP aku lagi dari siapa namanya? Hai semuanya, nama aku Arum. Aku sekarang kuliah di jurusan Antropologi Sosial Undip angkatan 2017. Antropologi sosial. Itu jadi nama jurusannya antropologi sosial. Yes, namanya tuh Antropologi Sosial. Ya udah, antropologi. Enggak. Soalnya gue kira antropologi aja gitu nama jurusan. Oh enggak. Jadi tuh ada dua. Sebenarnya kalau di Indonesia ya tuh ada dua, ada antropologi sosial sama antropologi budaya. Nah, sebenarnya antropologi ini tuh cuma ada sedikit gitu loh di Indonesia. Kayak cuma baru ada di Undip, terus di Unpad, terus di UI dan di UGM juga ada. Di UGM juga ada kayak gitu. Bedanya antropologi sosial sama antropologi budaya tuh gimana? Sebenarnya apa ya, mostly sama sih, mostly tuh sama, kayak belajar itu hampir sama, cuma mungkin beda di fakultas aja kali ya. Emang belajarnya apa? Di antropologi tuh belajarnya apa? Banyak banget Iya banyak dong, kalau satu lah. ya bener juga ya. Banyak banget, jadi itu general gitu sih belajarnya. Jadi kita tuh belajar namanya politik, belajar hukum, belajar tentang gender, belajar tentang kayak globalisasi, terus juga ada arsitektur juga, banyak banget, bener-bener banyak banget. Psikologi pun ada kayak gitu. Terus tapi itu kita melihat dari perspektif antropologi gitu sih, jadi kayak kita melihat lebih ke masyarakatnya dibandingkan kayak ilmu murninya kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan belajar itu kan mungkin teman-teman lihatnya general banget ya, karena kayak semua dipelajari, tapi sebenarnya kalaupun di antropologi itu tuh kita melihatnya dari sisi antropologinya kayak gitu, bukan dari sisi ilmu murninya kayak gitu. Makanya beda banget, kita tuh melihat suatu case atau misalkan suatu permasalahan itu tuh dari segi antropologinya, dari segi masyarakatnya, dari segi budayanya kayak gitu. Jadi sebenarnya dikupas langsung, tapi kita lebih ke kayak teori, terus juga ya tadi studi kasus kayak gitu-gitu. Jadi kita membedah suatu kasus atau suatu case itu tuh lewat sisi antropologinya kayak gitu. Lebih ke antropnya. Yes, benar. Terus struggle kuliahnya apa nih yang paling susah lah? Oke, struggle kuliahnya sebenarnya banyak sih, apalagi dari awal pas masuk kuliah itu menurutku udah struggle juga. Gue apa aku nih ya, bebas campur ya. Jadi struggle-nya banyak juga gitu. Jadi kayak dari awal masuk kuliah pun itu bener-bener struggle gitu, karena awalnya bener-bener nggak tahu gitu loh itu tuh jurusan apa sih, dan karena masuknya pun menurut gue kayak an accident, tapi gue kayak ya udah kayak. Terus emang kenapa lu milih antrop gitu? Kenapa? Karena waktu itu gue kira dia tuh masih kayak satu lingkup sama sosiologi gitu loh. Oh, karena sebenarnya lo pengennya sosiologi. Iya, gue masih pengen di lingkup sosial gitu loh, karena gue emang interest banget di bidang-bidang sosial. Terus cuma terus pas gue tuh nggak mengkaji antrop lebih jauh, cuma waktu itu pas gue baca-baca tentang antrop itu kayak oke, bisa relate nih sama gue gitu, sama visi hidup gue gitu. Tapi ternyata jauh banget ya. Tapi ternyata turns out itu tuh bener-bener kayak oh my god, susah banget, nggak mau sahabat. Gue culture shock sendiri sih. Pertama gue culture shock kayak karena jurusannya, terus yang kedua karena lingkungannya juga, karena mungkin dari gue di Bekasi terus tiba-tiba gue pindah ke Semarang kayak gitu. Terus juga yang susahnya adalah ini sih, kayak lo harus tahu apa ya, harus critical thinking gitu, lo harus bisa belajar kritis kayak gitu. Dan banyak banget teori yang bisa dikaji dan menurut gue karena mungkin ilmu antropologi itu selalu berkembang gitu loh, jadi dia nggak kan bener, kita kan bukan ilmu exact gitu kan, jadi bener-bener yang dynamic ya, bener sih, dynamic kayak yang soalnya antrop aja kan tentang masyarakat gitu kan, masyarakat juga kan beda kan. Yes, bener banget. Nah, masyarakat itu selalu berganti kayak gitu, nggak mungkin dari zaman Belanda dulu sampai sekarang itu sama gitu. Tradisinya, personalitinya masyarakat dan sebagainya itu pasti berbeda gitu. Nah itu kan tadi kesulitannya, plusnya gitu. Plusnya kan kuliah di antropologi. Kalau ini plusnya. Kalau untuk plusnya di antropologi menurutku banyak sih, menurut gue banyak sih. Banyak banget, kayak misalkan lo tuh jadi punya wider perspektif gitu loh, jadi punya perspektif yang luas kayak gitu, dan lo tuh nggak cuma belajar di satu jurusan gitu, bukan jurusan sih, kayak satu, kayak misalnya politik doang kayak gitu. Nah jadi itu lo belajar semua tapi
benar in general gitu loh, in general. Jadi kayak kita punya perspektif yang lebih luas ya gitu, kita bisa tahu lebih banyak tentang kira-kira permasalahan dari semua aspek tuh apa aja sih, dari semua sisi kayak gitu, dari semua sisi, kayak misalkan gak dari agama doang tapi juga dari politiknya, terus juga dari lingkungan masyarakatnya, dari dari personality dari masyarakatnya kayak gitu gimana, terus juga banyak banget ya gitu. Terus kan ini general banget nih. Nah buat kerjanya nanti itu kayak gimana, kayak apakah bisa masuk ke semuanya atau gimana tuh? Sebenarnya ini juga masih, gue pun sendiri juga belum mendalami lebih jauh tentang prospek kerja antropologi ya, karena gue sendiri juga Jalanin aja ya gitu. masih kayak ya udah let it flow aja gitu. Jadi kayak lebih banyak sih kayak sebenarnya kayak jadi peneliti, karena dosen-dosen gue pun juga sebenarnya banyak peneliti kayak gitu, dan ya duitnya banyak kok. Duitnya jadi peneliti tuh banyak banget kayak gitu. Nah tapi tuh ya peneliti tuh harus mendalam gitu sih, kayak lo harus ke misalkan satu tempat itu sampai kayak berbulan-bulan atau enggak cuma seminggu 2 minggu, karena emang penelitian tuh butuh yang lama dan butuh data. Apalagi kita pakainya bukan cuma data kuantitatif tapi kualitatif kayak gitu, yang dimana dan ini jadi kita kalau di antropologi itu ada namanya etnografi, jadi penelitian kita tuh hasilnya namanya etnografi kayak gitu. I see, di gue juga ada. Nah iya kayak gitu. Nah pokoknya kayak namanya tuh etnografi tuh kayak antropologi banget lah, peneliti terus juga bisa jadi dosen, yang pasti dosen tuh udah bisa banget gitu, karena HR untuk dosen sendiri untuk bidang antropologi tuh masih jarang banget gitu. Jadi kalau bagi-bagi talent-talent muda yang benar-benar bisa yang benar-benar ini mendalami antropologi tuh pertama bagus banget karena bakal punya relasi banyak gitu. Dan yang kedua adalah dosen antropologi itu masih minim banget. Jadi masih banyak dibutuhkan gitu. Benar, masih banyak dibutuhkan HR antropologi kayak gitu. Terus sebenarnya kalau untuk di kayak company gue belum mendalami sih, jujur gue nggak tahu, belum mendalami. Cuma beberapa teman gue pun banyak gitu, maksudnya banyak yang kayak magang di tempat kayak di company, cuma mungkin bidangnya nggak terlalu relate sama antrop kayak gitu. Mungkin yang udah sama antrop seperti LIPI, kalau misalnya teman-teman tahu LIPI, ya nah LIPI itu udah antrop banget. Tadi magang, jadi magang itu tempatnya dipilihin atau gimana tuh, wajib apa enggak? Enggak, itu preferable aja sih. Kalau misalnya magang tuh nggak harus kayak lo mau nggak harus dipilihin sama univ gitu, itu dan nggak diwajibin gitu. Kalau di kampus gue ya, kalau di kampus gue tuh nggak diwajibin untuk magang gitu. Itu di kampus lo semua jurusan gak wajib untuk magang atau yang lo tahu di jurusan lo doang? Enggak, di jurusan gue doang. Tapi nggak tahu yang lainnya ya, yang lainnya tuh ada yang diwajibin, ada yang nggak. Jadi tuh benar-benar tergantung kebijakan, tergantung kebijakan fakultas aja. Prodi, salah, maaf. Pesan-pesan lo buat orang yang mau masuk antropologi tapi masih bimbang. Aduh, apa ya? Pesan-pesannya simple sih, maksudnya kayak jangan menyampingkan ilmu antropologi gitu loh, karena masih banyak kayak banyak banget orang yang kalau misalnya nanya di jurusannya apa antropologi gitu, terus nanti itu yang bintang-bintang sih, aku gak banget gitu. Itu bukannya astronomi kan? Kayak, gue gak tau itu apa ya, enggak bintang-bintang gitu, kayak ini kayak atau enggak arkeologi gitu. Kalau tuh beda banget sama arkeologi kayak gitu, walaupun kita di antropologi juga belajar tentang arkeologi kayak gitu. Tapi enggak beda. Iya, tapi bidangnya beda kayak gitu. Terus ya itu sih, lo di sini bakal dapet banyak banget, nggak cuma, maksudnya menurut gue ya, pergaulan di antrop itu tuh lo jadi punya perspektif yang besar aja gitu menurut gue. Jadi lo nggak cuma yang lebih luas. Bener, lo nggak cuma belajar tentang visioner aja, tapi itu lo bener-bener mendalami tentang masyarakat gitu. Jadi lo tuh sesimpel lo mempelajari hidup lo aja gitu, jadi mempelajari lingkungan di hidup lo gitu, lingkungan di sekitar lo aja gitu sih menurut gue. Jadi itu bener-bener interesting banget, dan kalau lo orang-orang yang kritis, menurut gue cocok sih masuk di sini. Apalagi kayak nggak usah ya, menurut gue yang berpikiran kritis itu cocok banget masuk di antrop, karena lo kritis gak? Enggak sih, biasa aja. Udah ya, udah. Oke, sangat menarik wawancaranya. Terima kasih ya semuanya udah nonton, walaupun ini video tuh nggak insightful banget, tapi semoga bisa membantu siapa nih yang nonton, adik kalian yang mau masuk ke perguruan tinggi. Kalau ada request, kalau misalkan ada request bisa langsung ke DM Rifa, komen di bawah juga, lupa. Terus like sama subscribe.